Itu semua maling dapatnya dari wajib pajak kaya. Yang punya pabrik, punya perusahaan gitu. Rakyat kecil tetap saja. Yang sedih itu, kita beli barang kena pajak, kita jual lagi kena pajak penjualan. Kita beli rumah kena pajak. Setiap tahun kena pajak yang namanya PBB. Dia juga termasuk kena pajak harta kekayaan. Apa kurang lagi penderitaan rakyat terhadap pajak ini? Jadi mungkin pemerintah seperti yang disampaikan Pak Marwan tadi, pemerintah baru ini cobalah mengkaji lagi. Mengkaji lagi. Apalagi ada kebijakan kemarin. Investor asing bebas pajak berapa puluh tahun. Gitu. Ya, saya kira maksudnya sangat jelas. Pak Narto mungkin sedikit bisa menambahkan dalam masalah ini. Ya. Rakyat ini atau orang kita menilai lah bahwa negara ini kan sudah cukup bertubi-tubi dalam penerimaan uang untuk penyelenggara negara. Misalnya katakanlah negara itu diberikan kekuasaan untuk mengelola alam, yang alam apapun di Indonesia ini semua mempunyai, tetapi masih melakukan hutang yang sangat luar biasa miris, dan masih juga menerapkan pajak untuk rakyat yang dalam keadaan susah seperti ini. Kira-kira secara awam orang-orang rakyat ini merasa apakah memang begitu? Mungkin Pak Narko punya pendapat, Pak Narko. Terima kasih Om Lim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya memang masalah pajak ini mengamatinya hanya sepintas saja. Ya. Tapi yang jelas saat ini kondisi ekonomi rakyat sedang menurun. Ini sudah fakta. Bahkan ada mengatakan bahwa jumlah kelompok menengah sekarang sudah menurun dari kelompok bawah. Yang bawah ya ke bawah lagi. Tapi yang kaya tambah kaya. Dari sini kita bisa nyimpulkan ada satu ketidakadilan yang kasat mata gitu. Kasat mata sekali. Dan kalau udah pajak ini, rakyat miskin, rakyat jelata ini nggak bisa menghindar. Nggak bisa menghindar. Jadi kehidupannya makin sulit. Yang bisa ngempang pajak ini kan pengusaha atau orang-orang yang punya kemampuan lebih. Di samping itu kita juga masih belum percaya kepada pegawai pajak, petugas pajak. Contoh, dulu ada kasus yang namanya Gayus. Gayus apa itu? Gayus Lumbun. Gayus Tambunan. Pegawai pajak tingkat rendah saja lah. Tapi kekayaannya ratusan miliar. Itu didapat setelah diusut adalah kong kali kong kewajiban membayar pajak dari wajib pajak besar yang dikurangin. Dapatlah dia komisi. Dari sini kita lihat yang bisa menipu pajak itu orang wajib pajak besar, yang punya perusahaan, orang kaya segala macam. Misalnya apa? Harusnya saya bayar pajak kalau betul-betul itu 1 tahun 1 miliar, kong kali kong sama orang-orang kayak si Gayus itu udah bayar 100 juta saja, tapi ke saya juga bagi-bagi bayar 200 juta. Jadi Bapak harusnya 1 miliar cukup paling-paling jadi 300 juta. Itu kasus Gayus kan gitu. Terakhir juga gitu ada anak petugas pajak yang kemudian berbuat onar. Terbongkar lah bahwa kekayaan bapaknya itu luar biasa. Dari sini kelihatan sekali bahwa petugas pajak itu banyak yang maling. Banyak yang maling. Itu semua maling dapatnya dari wajib pajak kaya. Yang punya pabrik, punya perusahaan gitu. Rakyat kecil tetap saja. Yang sedih itu, kita beli barang kena pajak, kita jual lagi kena pajak penjualan. Kita beli rumah kena pajak. Setiap tahun kena pajak yang namanya PBB. Dia juga termasuk kena pajak harta kekayaan. Apa kurang lagi penderitaan rakyat terhadap pajak ini? Jadi mungkin pemerintah seperti yang disampaikan Pak Marwan tadi, pemerintah baru ini cobalah mengkaji lagi. Mengkaji lagi. Apalagi ada kebijakan kemarin. Investor asing bebas pajak berapa puluh tahun. Ini kan kebijakan biadab kalau saya bilang. Ya kemarin saya ngomong-ngomong sama saya dulu. Nyeritain tentang Sri Mulyani yang meningkatkan pajak. Cobalah naikkan pajak itu para investor yang katanya bebas pajak 20 atau 30 tahun. Rakyat kecil kena. Nah tolong ini ditinjau lagi. Dari situ di samping juga untuk meringankan rakyat kecil,
supaya pajaknya nggak dinaikkan, juga meningkatkan pendapatan negara. Jangan main naikkan pajak, tapi ada ketidakadilan. Wajib pajak besar, dari investor asing, pengusaha tambang, bebas pajak. Apa ada rakyat kecil kayak kita gini yang bebas pajak? Nggak ada. PBB terlambat itu kena denda. Nggak bayar pajak mobil tuh, atau motor, kena denda. Nggak bisa tercatat semua gitu. Jadi, apalagi dengan ada tambahan lagi yang tadinya 11%, PPN menjadi 12%. Naikkan semua itu. Karena pemerintah tolong ini dilihat lagi. Beban buat rakyat saat ini berat. Tapi pemerintah jangan lagi membuat masalah ketidakadilan atau kesenjangan tadi. Ada investor yang bebas pajak sekian banyak. Habis itu kita masih hutang lagi nggak tahu berapa banyak. Kemana itu uang? Kemana itu uang? Saya dengar kemarin dari BPK atau KPK bahwa anggaran atau budget itu bocor 36, sekian persen. Besar itu 36,sekian dari sekian ribu triliun. Itu ditutup kebocoran itu atau sita. Gampang kok, karena nggak gampang. Tapi pemerintah mau main aman saja. Karena mungkin yang bersangkutan juga yang membuat kebocoran itu. Ada rakyat kecil ditindas. Ada orang mengatakan mestinya pemerintah untuk Indonesia khususnya agak berhati-hatilah dalam masalah ini, karena mayoritas umat Islam ini ada kena kewajiban yang lebih mereka pandang penting, yaitu hubungan terhadap Allah, yaitu masalah zakat. Janganlah dia sudah kena kewajiban zakat yang itu larinya juga untuk ke masyarakat miskin mestinya, ditambahkan pajak yang juga bertubi-tubi seperti itu, mungkin agak berat bagi perusahaan. Nah ini yang tentunya harus bijak. Dan bahkan Pak Narko, ini ada sebuah hadis ini menyindir seorang penguasa yang mengenakan pajak pada rakyatnya lebih dari 1/10. Itu saya baca hadisnya ini, nanti mungkin bisa berdalam. Dan bahkan mengejek suatu negara yang mengenakan pajak lebih dari 10/10, ketika ini di Indonesia ini, itu seperti seorang pelacur perempuan yang tega melakukan sesuatu aksinya itu. Saya nggak tahu berdalam apa, tapi menyamakan orang yang mengenakan pajak 1/10 itu di dalam hadis itu bahwa itu sesuatu yang kejam. Kejamnya itu seperti pelacur perempuan dikatakan seperti itu. Apa komentar Pak Narko? Ya memang saya nggak ngomentar. Mungkin itu benar, itu hadis itu. Tapi yang saya katakan, lihat aja tetangga, Malaysia, Singapura, Thailand, negara yang sumber daya alamnya nggak ada 1/100 kita, mampu cuman PPN itu 6%, 7%, 8%. Kita sumber daya alam kita kemana itu? Kemana itu? Saya bilang, sumber daya alam kita segitu besar, kok nggak ada? Karena salah kelola, banyak maling. Ya saya katakan tadi begini, ada investor dibebaskan pajak, terus ada kebocoran tadi yang dikatakan 36, sekian% dari anggaran atau APBN itu bocor, nggak tahu kemana. Tapi katanya ke pejabat, ke individu, ke segala macam. Itu dong dia dipergi gini, akan mendapat tambahan pasti untuk pemasukan APBN. Bukan rakyat kecil ditindas terus, rakyat yang makannya susah. Bapak-bapak pejabat itu sekali-sekali kita ajak ke kampung. Saya tadi baru dari kampung. Hari ini bisa makan, besok masih tanda tanya dia, makan apa saya gitu. Jadi kalau menurut saya tak setuju nih pajak dinaikkan. Kenapa? Banyak sekali ketidakadilan yang sudah terlihat di depan mata. Contohnya tadi, kebocoran 36%. Kemudian banyak wajib pajak, terutama investor itu bebas pajak. Itu jangan dibebaskan dong. Masa rakyat kecil yang malah dikuyok-kuyok. Tadi saya katakan, kita beli motor kena pajak. Setiap tahun kena pajak. Kita jual udah bobrok tuh kena pajak lagi. Apa nggak kena pajak? Dengan tambah ini, dengan PPN dari 11 menjadi 12, tambah besar, berat lagi kita. Padahal kondisi masyarakat kita. Jadi apa harapan Pak Narko? Harapan saya, karena ada masalah pajak ini. Masalah pajak ini, tingkatkan ke pengawasan dan kontrol terhadap wajib pajak. Dalam rangka atas. usaha untuk supaya menekan. Iya, menekan penipuan dan maling. Udah terlalu banyak, udah nggak bisa diomongin lagi lah. Contohnya Gayus Lumbun punya duit sekian banyak. Kemarin ada pegawai pajak punya apa sekian banyak.
Dan yang lucu itu dia dalam keadaan di penjara, kemudian Iya. ditemukan di lapangan tenis di Bali. Ya udah itu biar aja lah, itu kong kali kongnya polisi atau yang menjaga dengan. Iya. Tapi yang jelas dari kasus itu berarti banyak wajib pajak besar yang menipu negara dimanfaatkan oknum. Iya. Kalau itu bisa ditutup, pajak tadi dibayarkan dengan ketentuan yang berada, itu kan masuk ke negara. Iya, iya, iya. Masuk ke negara. Dari wajahin warung Tegal, pedagang bakso, Pempek. pedagang pempek. Habis itu para investor tambang maupun asing kenain pajak, bebas pajak lagi. Iya. Baik, sebelum kita beralih ke masalah terakhir nih Pak Marwan.